Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abang Nganam dalam pembelajaran pertemuan kali ini. Dalam pembelajaran daring kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial di kelas 9 berkaitan dengan benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua yang luar biasa, di mana di benua tersebut terdapat negara adidaya, yaitu negara Amerika Serikat. Dari peta tersebut, benua Amerika berada di sisi kiri tadi yang luar biasa, menjulang dari utara sampai dengan selatan. Dari peta tersebut kita melihat di sebelah kiri itu adalah benua Amerika. Letak astronomis benua Amerika berada di 170 derajat bujur timur sampai dengan 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan. Benua Amerika termasuk benua terluas nomor 2, yaitu seluas 42.057.100 km persegi. Bayangkan, di mana di benua Amerika tersebut dibagi menjadi Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik yang cukup dingin. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik di sebelah kiri bawah. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Mari kita lihat benua Amerika lebih detail lagi. Benua Amerika dibagi menjadi wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah, dan selanjutnya Amerika Selatan. Dari pembagian tersebut masih ada lagi tidak kira-kira di mana dari wilayah Amerika tersebut ini Amerika Utara masih didominasi oleh negara yang maju. Ada wilayah kepulauan Caribbean, ada Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang masih banyak negara berkembang. Amerika Utara disebut juga wilayah negara yang maju. Amerika Selatan disebut juga sebagai Amerika Latin, sedangkan Amerika Utara nama lainnya Amerika Tlango Amerika. Dari wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan memiliki karakteristik yang cukup berbeda, di mana di Amerika Utara yang didominasi wilayah negara maju yang memiliki keadaan udara dingin juga, berbeda dengan di wilayah Amerika Selatan yang terdapat wilayah tropis juga. Otomatis yang wilayah Amerika Selatan berkaitan dengan tropis, pastilah kita ingat negara berkembang. Mari kita lihat Amerika Utara. Ada Kanada, Ottawa, Amerika Serikat, Washington DC. Ada Meksiko. Itu adalah negara-negara di wilayah Amerika bagian utara, dan semuanya adalah negara maju. Apalagi ada Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Tentunya perkembangan yang luar biasa di Amerika Serikat tidak diikuti sebaik di wilayah Amerika Selatan, di mana negara-negaranya antara lain adalah Argentina, Buenos Aires, Brasil, Brasilia, ada Bolivia, La Paz, Chili, Santiago, Colombia, Bogota, Ekuador, Quito, Guyana, dan seterusnya. Sesuai di gambar bisa kita lihat. Tentunya dari wilayah Amerika Selatan ini masih banyak terdapat negara-negara berkembang, sangat beda 180 derajat dengan kondisi di wilayah Amerika bagian utara atau Amerika Tlango. Sementara di benua Amerika bagian selatan tersini memiliki ciri khas yang cukup luar biasa, adanya sungai
terpanjang sungai Amazon, dan ada juga hutan terluas di dunia, yaitu hutan Amazon, yang di sana banyak ribuan jenis mamalia, ribuan jenis fauna, karena hutan tersebut masih cukup alami, jauh dari zaman manusia, apalagi memang luasnya yang cukup luas. Yang kita lihat kali ini adalah Amerika Tengah, di mana di wilayah Amerika bagian tengah ini sering terjadi bencana alam angin, adanya angin topan, angin tornado sering menerjang daerah Amerika Tengah. Salah satu penyebabnya adalah di bagian kiri dan kanannya ada dua samudera yang sangat luas, sehingga tidak salah ketika pertemuan angin dari dua wilayah lautan tersebut menjadikan pusaran angin di wilayah Amerika bagian tengah. Dari wilayah Amerika bagian tengah ini menghubungkan daratan yang cukup luas di sebelah utara, yaitu Amerika Selatan atau Amerika Utara, sedangkan sampai menghubungkan wilayah selatan, yaitu wilayah Amerika Latin. Tentunya kali ini kita melihat lagi wilayah kepulauan Karibia. Ada negara Kuba, Haiti, Dominika, Puerto Rico, dan Jamaika. Tentunya ibu kota Jamaika tidak asing bagi telinga kita orang Indonesia, karena merupakan namanya mirip dengan nama sebuah flash disk. Perkembangan negara di kepulauan Karibia tentunya tidak sebagus di wilayah Amerika Utara, karena memang terhambat adanya laut untuk mencapai wilayah kepulauan ini. Catatan penting bagi benua Amerika, yaitu sebagai benua terluas kedua setelah benua Asia, memiliki puncak tertinggi Gunung Aconcagua 6.960 meter di atas permukaan air laut. Yang ketiga, memiliki bagian terendah Death Valley 86 meter di bawah permukaan laut, dan sungai terpanjang adalah Sungai Amazon dengan kepanjangan 6.300 km. Danau terbesar Danau Michigan 58.016 km persegi. Kita garis bawahi yaitu nomor 3, bagian terendah Death Valley, di mana ini adalah daratan yang wilayahnya berada di bawah permukaan air laut. Jadi ketinggiannya masih tinggian pantai di sekitarnya. Kalau kita melihat di sekitar Surabaya ada yaitu Kabupaten Tulungagung yang memiliki wilayah hampir sama dengan Death Valley. Daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut tersebut biasa dinamakan tanah depresi, karena tanahnya berada di bawah permukaan air laut. Dari ketiga wilayah bagian Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia memiliki luas daratan sekitar 30.370.000 km persegi atau merupakan 20,4%. Populasi penduduknya sekitar 579 juta jiwa. Di benua ini seluruh bagian timur laut benua Kanada atau Laurentian Shield ini dicirikan oleh bebatuan kuno yang mungkin disebut benua asli. Sementara Amerika Selatan punya luas daratan sekitar 17.840.000 km persegi. Populasi penduduk di Amerika Selatan sekitar 422,1 juta jiwa dari hasil sensus tahun 2016. Tentunya jumlah penduduknya masih banyak di wilayah Amerika Utara, karena memang di Amerika Utara ada negara dengan penduduk cukup besar, yaitu Amerika Serikat. Benua Amerika disebut juga sebagai benua merah. Disebut benua merah karena di benua ini terdapat suku asli, yaitu suku India. Suku India dikenal dengan suku kulit merah, meski sebenarnya tidak berwarna merah. Ini dikarenakan suku Indian suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah, sehingga dari warna tersebut mengakibatkan
benua ini dinamakan benua merah. Dengan wajah ciri khas orang Indian seperti yang ada di gambar video tersebut, memakai pernak-pernik yang bernuansa luar biasa, bernuansa wilayahnya, dan merupakan pakaian khas bagi orang-orang India, sehingga bahasa Surabayanya sangar sekali. Pernak-pernik dan atribut orang India ini cukup terlihat sangar dan bagus sekali, sehingga tidak salah jika banyak orang meniru, bahkan menjual sebagai pernak-pernik orang India. Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan disingkat dengan atau ASEC. Apa itu atau ASEC? Itu wilayahnya berupa Amerika Tengah, Utara, Selatan, dan Kepulauan Karibia. Hanya untuk memudahkan ingatan kita untuk mengingat wilayah-wilayah bagian dari Amerika, dari benua Amerika. Tentunya anak-anakku semuanya, setelah kalian melihat video ini, jangan lupa silahkan klik link yang ada di deskripsi video dan tolong dikerjakan aktivitas pembelajaran kali ini. Tentunya jika mengalami kesulitan, silahkan dilihat lagi video mulai dari awal sampai akhir, dan sampai kalian bisa menemukan jawaban dari yang kalian butuhkan. Oke anak-anakku semuanya, tetap ikuti protokol pemerintah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, supaya pandemi ini segera berakhir dari negara kita. Tentunya sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Selamat mengerjakan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.